Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education learning for all. Menggali pengetahuan bersama Kampus Semaya 21. Gimana kabarnya sahabat semua? Mudah-mudahan kabar hari ini sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah, hari ini juga saya bisa menyampaikan kembali pembicaraan kita lanjutan di dalam literasi baca. Untuk kali ini sahabat, kita akan membicarakan literasi baca ini bagian kedua. Apa yang akan kita bicarakan ya? Kalau kemarin kita urgensi yang harus kita bicarakan, yang saat ini sahabat kita akan membicarakan yaitu tentang apa itu literasi baca. Sahabat, sebelum saya membicarakan literasi baca ini, kita akan sedikit mengulas tentang membaca. Apa itu membaca, bagaimana itu membaca, untuk apa itu membaca. Sebelum kita masuk ke literasi baca, sebelumnya sahabat, sebelum saya melanjutkan, saya mohon kepada sahabat semua untuk mendukung channel dari Kampus Maya, yaitu dengan subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya tersebut agar Kampus Maya lebih eksis, Kampus Maya 21 akan lebih semangat lagi di dalam membuat video-videonya, dan Kampus Maya akan menggali pengetahuan di dalam kampus. Oke sahabat, kita mulai ya sahabat untuk ke literasi baca bagian kedua ini. Oke sahabat, sebelum saya membicarakan tentang apa itu literasi baca, kita akan tadi sudah saya sampaikan sekilas akan apa itu membaca. Membaca itu banyak sekali yang mendefinisikannya, banyak sekali. Cuman saya akan mengambil yang singkat-singkat saja, karena ini kita akan mengulas singkat bagaimana itu membaca dan keterampilan dasar membaca dulu ya sahabat, sebelum kita masuk ke literasi membaca atau literasi baca. Oke sahabat, sebelum saya lupa, bahwa literasi baca ini saya ambil dari sebuah buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka literasi. Di buku itu dari Direktorat Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun 2019. Oke, kita mulai. Membaca sahabat, membaca itu banyak sekali yang ada yang mengartikan mengenal, memahami tulisan dalam urutan lambang. Kalau kita lihat dalam bacaan kan ada A, B abjadnya, ada huruf hidup, ada huruf mati, ada, kalau kita bilangannya ada 1, 2 dan seterusnya. Itu adalah lambang-lambang yang nanti kita akan ucapkan, akan kita baca dari lambang-lambang tersebut. Jadi untuk mengenal, memahami dari tulisan dalam urutan lambang-lambang tersebut, gitu sahabat. Kemudian ada yang mengartikan bahwa membaca itu memperoleh informasi sahabat, memperoleh pesan dari penulis. Jadi kita menuliskan sesuatu seperti kita WA gitu ya, kita SMS atau WA kan, kita ini mengirimkan pesan dan dibaca oleh penerima pesan. Artinya ada yang mengartikan bahwa membaca itu adalah memperoleh pesan dari si penulis gitu sahabat. Kemudian ada juga yang mengartikan mengeja atau mengelafalkan. Kita membaca atau melihat tulisan itu, kita lafalkan, kita eja, itu ada yang mengartikan seperti itu. Itu definisi singkat atau secara sederhana kita memahami tentang membaca. Kemudian sahabat, kita akan memahami keterampilan dasar dari sebuah bacaan, atau kita keterampilan dasar tentang membaca. Saya ambil 3 sahabat. Ada keterampilan perekaman, pengalihkodean, dan pemaknaan. Saya ulangi lagi, di dalam keterampilan dasar kita membaca ada perekaman, ada pengalihkodean, dan ada pemaknaan. Oke sahabat, bagaimana ini dengan perekaman? Perekaman itu kita itu merekam kata-kata, merekam kalimat. Untuk apa? Untuk menggabungkan, mengasosiasikan menjadi sebuah bunyi,
sebuah dari tulisan tersebut, dari huruf A, B, C, atau kita misalkan ada kata Bapak dari B, A, B, A, K, itu dari lambang-lambang kita gabungkan menjadi sebuah kata Bapak. Artinya ini di dalam kita merekam ini kita memahami kata-kata, kalimat-kalimat yang ada dalam sebuah buku bacaan tersebut. Saya ambil contoh yang kecilnya saja. Jadi ada kata-kata, ada kalimat-kalimat, kita gabungkan dan kita menggabungkannya itu menjadi sebuah bunyi dengan sesuai tulisan tersebut. Itu kita di dalam perekaman gitu sahabat, keterampilan dasar perekaman. Kemudian keterampilan dasar pengalihkodean, yaitu menerjemahkan lambang-lambang grafis itu yang kita lihat dari huruf-huruf abjad itu, kita terjemahkan. Setelah digabungkan kita terjemahkan ke dalam apa? Ke dalam kata-kata, ke dalam kata-kata. Jadi ada lambang-lambang tadi abjad itu, ada sebuah kata atau kalimat kita gabungkan menjadi sebuah bunyi-bunyi, digabungkan itu dan akhirnya timbullah sebuah kata-kata itu di dalam pengalihkodean. Jadi kita melihat lambang-lambangnya itu. Itu keterampilan dasar yang kedua sahabat. Selanjutnya keterampilan dasar yang ketiga yaitu pemaknaan. Di dalam keterampilan pemaknaan saya ini akan mengambil 3 jenis atau 3 teknik ya. 3 memahami untuk membaca dalam teknik dasar di dalam pemaknaan sahabat. Ada yang sebelum kita ke sini ada yang paling dasar, yaitu yang disebut dengan literal ya sahabat. Literal ini paling sederhana di dalam memahami sebuah bacaan. Kita akan memahami sebuah bacaan yang terendah itu namanya literal, hanya memahami saja. Memahami hanya sedikit saja dari bacaan tersebut, dari tokoh apa ini maksudnya, tapi sudah bagus, sudah mampu untuk memahami walaupun masih dasar. Kemudian ada yang interpretatif, ada yang disebut dengan interpretatif. Interpretatif itu apa sahabat? Yaitu menafsirkan, sudah mampu menafsirkan, memahami dari sebuah teks bacaan tersebut. Itu sudah kategori sudah bagus, karena sudah bisa menafsirkan dari tulisan-tulisan itu dengan maksud-maksudnya, itu sudah mulai memahami maksud dengan interpretatif ini. Kemudian ada kreatif sahabat, ada kreatif pemaknaan, memahami dengan kreatif. Dengan kreatif itu bagaimana? Dengan kreatif ini sahabat sesudah mampu apa yang ada dalam tulisan tersebut, sahabat. Misalnya kita membaca sebuah buku gitu ya. Jadi dari buku itu kita sudah mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya cerita apa, atau tentang kegunaan apa gitu ya, fungsinya apa, dari fungsi apa kegunaan. Jadi kita sudah mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu di dalam keterampilan memaknai tentang kreatif. Kemudian ada juga yang ketiga yaitu evaluatif. Kalau di dalam keterampilan pemaknaan kreatif sahabat, kita sudah mampu mengkritisi isi bacaan tersebut. Jadi kalau kita membaca sudah ke level ke evaluatif, itu sudah kritis. Kita ini sudah mampu dari bacaan itu, kita sudah mengkritisi baik buruknya, dari tata kalimatnya, dari susunan bahasanya, sudah kita bisa mengkritisi. Dari alur ceritanya kita sudah mengkritisi. Itu kategori yang sudah bisa memaknai secara evaluatif. Oke sahabat,
Kita sebagai pengantar untuk literasi, apa itu literasi baca, saya sudah sedikit memberikan gambaran tentang apa itu membaca. Kemudian sekarang sahabat, kita ke apa itu literasi baca. Literasi baca itu adalah sebenarnya sebuah induk sahabat. Induk dari kita literasi-literasi yang lain. Karena apa? Literasi ini kan kemampuan, kecakapan, keterampilan. Artinya kita ini ingin memahami sesuatu itu sebenarnya induknya dari literasi baca. Awalnya literasi baca itu sahabat digunakannya hanya diperuntukannya itu literasi baca itu hanya bagi orang yang buta huruf, bagi orang yang tidak baca tulis. Jadi buta huruf atau kalau di dalam jalur pendidikan namanya di keaksaraan gitu. Keaksaraan fungsional. Jadi orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kalau di istilah ini si buta huruf gitu ya, itu peruntukan literasi baca. Tapi dengan sejumlah pemikiran, pengembangan pemikiran ternyata bisa diterapkan juga di ilmu-ilmu yang lain untuk menggali pengetahuan yang lain, karena dasarnya itu dari membaca, semua pun dari membaca. Makanya dikatakan sebuah induk literasi baca ini gitu sahabat. Oke. Untuk apa tadinya sahabat? Jadi kalau orang yang tidak bisa baca, yang tidak bisa nulis, itu kan ada literasi baca ya. Kemudian itu diperuntukkan bagi misalnya menulis data diri sendiri. Banyak masih di kita ini masih banyak orang yang tidak bisa menulis dirinya sendiri, menulis dirinya sendiri saja, identitasnya aja masih banyak. Oleh karena itu dengan literasi baca ini ayolah kita bersama-sama saling membantu kepada sahabat kita, saudara kita, masyarakat kita yang belum bisa membaca. Ayo bantu agar memahami, meningkatkan taraf hidupnya di dalam bersosialisasi. Seperti contoh kalau mau ke undangan, banyak ibu-ibu yang tidak bisa menulis, kasihan. Itu kan artinya harga dirinya seolah-olah itu jatuh, malu kalau kita tidak bisa menulis membaca. Oleh karena itu ayo kita ajak bersama masyarakat di sekeliling kita untuk kita diliterasi di dalam membaca, agar masyarakat kita tidak malu kalau mau ke undangan, kalau disuruh kumpul di orang tua siswa, disuruh tanda tangan, disuruh ngisi daftar hadir, ternyata tidak bisa menulis. Tapi itu kan kasihan. Awalnya seperti itu, tapi sekarang dengan perkembangan akhirnya ke ilmu-ilmu yang lain, kita literasi semua. Oke sahabat, sebenarnya apa jadinya ini? Literasi baca ini terus apa kan gitu kan? Literasi baca itu adalah sebuah kemampuan, kecakapan, keterampilan di dalam apa? Di dalam membaca, mencari, menelusuri, memperoleh, memahami informasi. Untuk apa gitu kan? Kita mencari, mengolah, mencari informasi, menelusuri dengan membaca itu untuk apa? Yaitu untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menambah, menggali pengetahuan. Kalau kita bisa membaca, semua kita bisa akan telusuri, semua kita bisa akan cari, semua kita akan peroleh dengan membaca. Oleh karena itu sahabat, ayo kita bersama-sama, ayo kita bersama-sama untuk meningkatkan membaca. Seperti setelah kemarin saya jelaskan kan, Indonesia baru 0 sampai 1 buku dalam 1 tahun, sangat rendah. Ayo bersama-sama dengan saya sedang belajar sahabat. Ayo bersama-sama meningkatkan di dalam membaca. Terus ayo kita tiap hari membaca, sehingga pengetahuan kita bertambah, kelancaran kita di dalam bersosialisasi, meningkatkan kemampuan bersosialisasi,
sehingga kita tidak menjadi orang lagi yang rendah diri kalau bersosialisasi dengan yang lain. Oke, terima kasih sahabat. Di dalam literasi baca bagian 2 ini saya sudah sampaikan, nanti kita tunggu literasi baca bagian yang ketiga, apa sebenarnya manfaat besarnya gitu, manfaat besar daripada literasi baca ini. Semoga bermanfaat. Terus panteng Kampus Maya 21. Insya Allah kalau kita belajar bersama, kemampuan kita akan menambah bersama-sama. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.